Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 446. Soal Huayulou akhirnya terklarifikasi, namun masih banyak keraguan mengenai hal tersebut. Yang paling awal kita dapat menelusurinya adalah kelompok tentara bayaran Sangin. Itu juga merupakan awal dari insiden hard drive data. Tuan Bosch, bolehkah saya bertanya, ketika kelompok tentara bayaran Sangin merampas hard drive data, siapa orang yang menghubungi mereka di kerajaan naga dan memberi mereka perintah? Ini adalah jawaban yang tidak pernah ada di hati Chen Feng. Untuk waktu yang lama, sebuah rahasia. Ia pernah mengira perusahaan AOE telah membajak anggota keluarga pejabat senior di luar negeri untuk mengontrol secara diam-diam. Karena itu, masyarakat diminta mengusut masalah tersebut, namun belakangan tidak ada hasil. Sekarang Diaken di balik AOE ada di sini, dia mungkin bisa mendapatkan jawabannya. Sebelum Bosch dapat berbicara, Lou Yuji tertawa, dan tawa itu penuh dengan ejekan. Wajahnya bergetar dan dia berkata, Chen Feng, kamu dianggap orang pintar. Apa kamu tidak mengerti apa yang terjadi sekarang? Kamu bisa menebak dengan berani. Ketika dia melihat Chen Feng menggaruk kepalanya seperti orang bodoh, dia berkata sangat menyegarkan. Kata-kata Lou Yuji cukup bermakna, dan Chen Feng segera berpikir keras. Dia melihat sekeliling secara tidak sengaja, matanya mengamati semua orang. Tiba-tiba, matanya terfokus pada dua orang yang hampir diabaikan, namun sangat penting. Segera saya tercerahkan dan terbangun. Apakah itu tidak mungkin? Dia tampak ketakutan, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang sulit dipercaya. Dan dua orang yang dilihatnya adalah Tuan Qi dan Yuki. Qi Lao dan Yuki bersembunyi di balik pelayan Lou Yuji yang berpakaian putih pada waktu yang tidak diketahui. Kedua orang itu tampak mengelak, dan Chen Feng memiliki tebakan yang sangat menakutkan di kepalanya. Mungkinkah dua pukulan besar ini juga ditransfer? Orang-orang yang berdiri di sana sekarang bukanlah Qi Lao dan Yuki yang asli. Dia hanyalah orang yang berpura-pura menyamar oleh Master Huazong. Lou Yuji tertawa bangga dan berkata dengan gembira, ya, itulah yang Anda pikirkan di dalam hati Anda. Yang disebut Tuan Qi dan Sekretaris Jenderal Yuki diam-diam digantikan oleh kami beberapa tahun yang lalu agar dapat sepenuhnya mengendalikan Qinzi. Dan orang yang menghubungi kelompok tentara bayaran Sangin hari itu adalah Yuki palsu ini. Tapi saya tidak menyangka bahwa kelompok tentara bayaran Sangin memiliki dendam terhadap Anda, dan bersikeras melakukan pertempuran yang menentukan dengan Anda. Akibatnya, insiden hard drive data gagal. Miyamoto Liushi menambahkan dari samping, keduanya adalah mahakarya kakak perempuanku. Kakak perempuanku berbeda denganku. Aku pandai membuat masker kulit manusia, sedangkan kakak perempuanku bagus dalam menggabungkan dua orang yang terlihat mirip bisa menjadi persis sama dengan pisau bedah. Kami bekerja keras dan menghabiskan 3 hingga 5 tahun untuk benar-benar menguasai kebiasaan hidup, perilaku, ekspresi, dari dua orang besar ini. Saya telah benar-benar menguasainya semua informasi tentang dua orang besar ini. Setelah beberapa bulan berlatih, kedua boneka ini pasti terlihat palsu dan asli. Bahkan anggota keluarga akan kesulitan untuk mendeteksinya. Singkatnya, selama bertahun-tahun, kedua boneka ini pasti bisa terlihat nyata. Itu palsu dan asli, dan tidak ada yang menemukan satu pun jejaknya. Mata Chen Feng kosong, dan dia tidak bisa sadar kembali untuk waktu yang lama. Ini hanyalah rahasia yang mengejutkan. Dia bertanya, selain keduanya, apakah ada orang lain yang telah kamu gantikan dengan teknik penyamaran? Mengapa kamu melakukan ini? Petik 2. Lou Yuji tersenyum dan berkata, kamu punya banyak pertanyaan, tapi aku bisa memberitahumu, ya, dan ya, tapi saya tidak tahu siapa yang lainnya. Mengenai alasan kami melakukan ini, saya pikir hanya master dari Sekte Hua dan Sekte Shen yang tahu. Miyamoto Liushi menambahkan, saya juga tidak tahu, kakak perempuanku dan aku bertanggung jawab hubungi Lou Yuji dan hanya master Sekte yang akan tahu jika ada situasi serupa di tempat lain. Shenzong dan Huazong bergabung dan bahkan diam-diam menggunakan teknik penyamaran untuk menggantikan beberapa bos kerajaan naga. Dengan cara ini, inti dari kerajaan naga tersentuh. Oke. Tapi setelah mendengarkan ceritanya, senyuman muncul di bibir Chen Fang, kalian benar-benar pemberani. Tapi ini menarik. Di halaman ini hari ini, pada dasarnya semua orang berkumpul dewa banteng, kuda, dan ular. Shenzong dan Huazong ingin menyingkirkan saya karena Lou Yuji,
perusahaan AOE ingin menyingkirkan saya karena data hard drive, dan keluarga Sengguang ingin menyingkirkan saya karena pemujaan laki-laki terhadap matahari. Di sana masih banyak hal lain yang terlibat. Rahasia. Aku tahu pasti ada alasan yang lebih dalam bagimu untuk berkumpul di sini hari ini. Mustahil bagi Lou Yuji untuk mempertemukanmu dengan orang-orang besar. Tapi tebak alasan di baliknya itu, kamu mungkin aku tidak tahu, atau mungkin aku hanya tahu sedikit tentangnya. Sekarang masalahnya sudah selesai, aku tidak menyesal lagi, apa yang akan kamu lakukan denganku? Nada bicara Chen Feng suaranya tidak sedamai sebelumnya, dan ada beberapa jejak masa lalu yang liar dan mendominasi bercampur di dalamnya. Oke Chen Feng, tidak masalah jika kamu memiliki penyesalan pada akhirnya. Lagi pula, kamu sudah tahu banyak. Lou Yuji tidak memperhatikan perubahan nada suara Chen Feng dan berkata sambil tersenyum, matilah dengan penyesalan. Hanya dengan membunuhmu kami bisa merasa nyaman. Setelah mengatakan ini, dia mengedipkan mata pada pendeta hantu itu. Pendeta hantu itu menjulurkan lidahnya yang panjang dan menjilat bibir yang gelap, dengan kegembiraan di matanya. Saat dia berjalan menuju Chen Feng, dia berkata, sayang sekali. Awalnya aku ingin melawanmu dengan peluru tajam, sehingga kamu bisa melihat kekuatan keterampilan jahat bayangan hantuku. Sepertinya tidak ada peluang, tapi aku bisa bunuh dengan tanganku sendiri. Suatu kehormatan menjadi pria yang dipuji oleh pemimpin sekte yang sudah mati. Saat dia hendak mencapai Chen Feng, dua pedang sabit jatuh langsung ke tangannya. Pedang itu bersinar dengan niat membunuh. Chen Feng mendengus dingin dan berkata, jangan terlalu merasa benar sendiri, keterampilan jahat bayangan hantu bukanlah sesuatu yang istimewa. Saya tahu bahwa untuk melatih keterampilan ini, Anda harus menjadi orang yang terlahir dengan 5 kecepatan tubuh ekstrim. Pada kecepatan tertinggi, ditambah catkin pada pakaian hitam, serta payat logam yang tersusun di sana, menyebabkan bayangan catkin yang acak dan berkedip, menyebabkan dislokasi visual dan membuat orang melihat catkin yang mengambang sebagai hantu. Konyol untuk berpikir bahwa itu adalah tipuan kecil. Tidak peduli betapa hebatnya itu memalukan. Tidak ada ilusi di dunia ini, itu hanya menggunakan beberapa trik menipu untuk menipu orang. Pendeta hantu itu tertegun sejenak, tapi dia tidak menyangka Chen Feng akan menjelaskan teknik jahat bayangan hantu secara detail. Bahkan terungkap fakta bahwa dia adalah seorang speedster. Tubuh manusia memiliki 5 atribut dasar, kecepatan, kekuatan, kelincahan, fleksibilitas, dan daya tahan. Manusia mempunyai kebaikan dan keburukan, dan segala sesuatu mempunyai perbedaannya masing-masing. Ciri-ciri fisik kebanyakan orang berada dalam kisaran normal. Namun seiring berkembang biaknya manusia, akan selalu ada bakat luar biasa dalam segala aspek. Mereka yang secara alami luar biasa dalam 5 atribut tubuh, atau mereka yang dapat menembus kisaran normal atribut manusia, disebut orang-orang uji. Hanya ada satu orang seperti itu di antara puluhan juta orang. Dia dapat digambarkan sebagai seorang jenius dengan bakat fisik. Misalnya pendeta hantu sendiri merupakan seorang speedster yang kecepatannya berbeda dengan orang biasa. Kecepatan larinya tidak ada bandingannya, dan hanya dengan kualifikasi seperti ini dia dapat melatih keterampilan jahat bayangan hantu. Jika kamu berani menjadi sombong ketika kamu sedang menunggu kematian, maka izinkan aku mengirimmu dalam perjalananmu dengan keterampilan jahat 3 bayangan-bayangan hantu, sehingga kamu dapat mengingat kekuatan keterampilan ini bahkan setelah kamu mati. Menjadi diejek oleh Chen Feng, pendeta hantu itu tiba-tiba menjadi marah, sosok itu melintas, dan 3 hantu muncul. Bersama dengan tubuh aslinya, tampaknya 4 orang yang tumpang tindih memegang 8 pisau, menyerang Chen Feng dan pergi. Pada saat kritis ini, Chen Feng, yang sedang terpuruk di kursi Taisi, tiba-tiba merasakan cahaya dingin di matanya, dan tubuhnya tiba-tiba melompat dari kursi Taisi. Raja Neraka mengarahkan senjatanya. Aura unik muncul dari tubuh Chen Crazy, dia sangat liar dan mendominasi, dan menusuk dada pendeta hantu itu dengan jari telunjuk kanannya. Bagaimana mungkin? Pendeta hantu itu terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Namun ia berpikir dalam hati, meskipun Chen Feng sudah bisa bergerak, ia tetap tidak tahu di mana tubuh aslinya berada, ia pasti akan mati jika ia begitu sembrono. Jadi dia tidak menarik serangannya, tapi terus berlari menuju Chen Feng. Tapi kemudian, sebuah pemandangan yang membuat semua orang takjub muncul. Pendeta hantu itu mengangkat pedang dengan kedua tangannya, tapi tidak mengayunkannya ke bawah, tubuhnya berhenti di tengah dan menjadi tidak bergerak. Matanya melotot dan dia melihat jari di dadanya dengan heran. Jari itu telah menembus jantungnya. Puff! Chen Feng menarik jarinya, dan tubuh pendeta hantu itu jatuh ke tanah. Bab 447.
Adegan ini terjadi begitu cepat hingga hampir tidak ada yang bereaksi. Dan ketika mereka bereaksi, mereka semua membuka mulut karena terkejut. Chen Feng, yang lumpuh, sebenarnya bisa bergerak. Dia bahkan membunuh pendeta hantu itu dengan satu gerakan. Ini sungguh luar biasa. Saat ini, Chen Feng berdiri di sana, matanya dingin dan dingin. Aura unik menindas seluruh halaman. Ia yang masih sakit-sakitan seketika berubah menjadi makhluk yang menakutkan. Chen Feng mengibaskan darah di jari tangan kanannya, dan darah itu terlihat di tanah. Dia hanya memelototinya, tapi Lou Yuji sangat terkejut bahkan dia mundur. Apakah kamu berpura-pura? Lou Yuji tampak panik dan menggelengkan kepalanya. Keringat dingin di keningnya mengalir selapis demi selapis. Dia sangat bingung sehingga dia tidak percaya faktanya. Keterampilan jahat bayangan hantu. Beraninya kamu, roh jahat kecil, berani bertindak di depan Raja Neraka. Melihat tubuh pendeta hantu dengan jijik, Chen Feng meregangkan tubuhnya dan mencibir. Saat itu, ada bayangan hantu roh jahat yang merupakan salah satu dari 6 bayangan. Manusia tidak bisa melakukan apapun padaku. Beraninya kamu, 3 bayangan kecil, bersikap sombong di depanku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah seorang speedster dan kamu memandang rendah dunia? Sungguh konyol menjadi katak di dalam sumur. Keterampilan jahat bayangan hantu kuat dalam 2 aspek, satu adalah kecepatan, yang lainnya adalah bayangan. Meskipun kecepatannya mungkin tidak sebanding dengan pendeta hantu, kekuatan ledakan instan Chen Feng tidak tertandingi oleh siapapun. Ini sepenuhnya dapat menutupi kekurangan kecepatan. Dan apa yang disebut hantu itu sebenarnya adalah tipuan. Selama dia berhenti melihat dengan matanya dan menggunakan telinganya untuk menangkap informasi tentang pergerakan lawan, dia dapat dengan mudah menemukan identitas aslinya. Ditambah dengan rasa merasa benar sendiri dari pendeta hantu, dia diberi kesempatan untuk membunuh dengan satu serangan. Chen Feng melangkahi mayat pendeta hantu itu, menyipitkan matanya, menatap Lou Yu dan berkata, berpura-pura. Tentu saja kamu harus menyamar. Jika kamu tidak berpura-pura, bagaimana kamu, seorang idiot, bisa menceritakan begitu banyak rahasia? Kamu masih berpikir kamu pintar, orang pintar bagaimana kamu bisa tersandung 2 kali di lubang yang sama? Kamu, Lou Yuji marah dan kesal dengan apa yang dikatakan Chen Feng, tetapi sekali lagi, seperti yang dikatakan Chen Feng, dia tersandung 2 kali oleh batu yang sama. Terakhir kali di penjara, Chen Feng menggunakan metode ini untuk mengetahui rahasia pertemuan 7 orang. Kali ini hal itu benar lagi, terlebih lagi. Rahasia dalam dirinya hampir dimusnahkan oleh Chen Feng. Wajah Ichiro Aoda menjadi pucat, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Aku sendiri yang menyuntikmu dengan obat bius. Itu dibawa dari Jepang. Bisa membuat gajah tergeletak di tanah selama sehari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagimu untuk melakukannya? Bagaimana kamu bisa berdiri? Itu karena Chen Feng begitu mengerikan sehingga dia menyiapkan obat bius yang kuat. Sama sekali tidak ada yang salah dengan ramuan itu, dan dia memasukkannya dengan tangannya sendiri. Sekarang hasil ini benar-benar hantu. Kamu bajingan kecil. Chen Feng menyentuh lubang jarum di lengan kirinya dan mengumpat dengan marah, bagaimana kamu bisa membuang tabung obat? Tabung obat itu, tentu saja, adalah obat sungguhan. Dilihat dari reaksinya saat itu, memang bisa membuat gajah berbaring seharian. Namun baginya, hal itu belum tentu demikian. Tubuhnya telah disiksa dengan banyak cara ekstrim di dunia ini, dan pada akhirnya, ia telah lama mampu menanggung apa yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa, dan dapat menahan apa yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Tubuh hampir kebal terhadap racun umum, dan kerusakan yang ditimbulkan oleh racun kuat akan melemah. Selain itu, ia juga memiliki harta rahasia. Itu sebabnya tubuh berangsur-angsur sadar kembali setelah lumpuh selama 1 jam. Aku terus berpura-pura. Miyamoto Liushi tersenyum dan memandang Chen Feng dengan geli. Bosch dan Rubio, yang selama ini bersikap dingin, menunjukkan kegembiraan setelah dikejutkan. Rubio berkata dengan sangat arogan, jika kamu benar-benar mati begitu saja, sejujurnya, aku akan sangat kecewa. Keluarga memintaku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memenggal kepalamu secara pribadi, sehingga aku bisa menyorot keluarga Sengguang. Bosch juga berkata, saya juga ingin melihat seberapa kuat orang yang dapat membunuh Reynold, atau dengan kata lain, apakah Dewa Kematian benar-benar datang ke dunia. Rubio mencibir dan berkata, omong kosong apa Dewa Kematian? Apakah dia ingin naik ke tingkat dewa? Keluarga kami telah menyelidiki dengan jelas. 12 tahanan jahat yang masuk ke Teluk Guantanamo hari itu, 9 dari mereka meninggal, dan yang terakhir salah satunya adalah Chen Feng White of Despair,
Andre the Wolfman, dan Hua Taof Desire keluar dari penjara Teluk Guantanamo bersama-sama. Jadi, Chen Feng sama sekali tidak layak menyandang gelar Dewa Kematian. Upaya gabungan dari begitu banyak master membuatnya meraih gelarnya. Mendengar ini, Chen Feng diam-diam merasa bahagia di dalam hatinya. Dia selalu pusing memikirkan cara menyembunyikan identitasnya. Selama bertahun-tahun, dia berkeliling dunia dengan nama palsu White Despair. Jika identitas Dewa Kematian terungkap sepenuhnya, akan sulit baginya untuk maju di masa depan. Jadi dia menemukan cara berdasarkan menyembunyikan kekuatannya. Satu-satunya orang yang mengetahui tentang pelariannya dari penjara Guantanamo, selain para pemimpin tertinggi negara-negara besar tersebut, adalah Andre dan Huota. Penjara Guantanamo adalah simbol keamanan internasional, pelarian seseorang dari penjara selalu dirahasiakan, sehingga sejak lama hanya sedikit orang yang mengetahui pelariannya. Tentu saja hal ini tidak bisa disembunyikan. Belum lama ini, kabar tersebut bocor. Jadi, dia meminta Andre dan Huota membantu menyebarkan berita. Artinya, seseorang memang melarikan diri dari penjara Guantanamo, tapi itu bukan akibat dari Crazy Chen saja, melainkan tim yang terdiri dari 12 tahanan. 12 orang bekerja sama untuk menerobos 18 blokade Guantanamo, tetapi 9 orang tewas dalam pertempuran tersebut dan hanya 3 dari mereka yang selamat. Dia juga mengarang alasan mengapa dia disebut Dewa Kematian hanya karena dia cukup beruntung bisa keluar dari tembok penjara sebelum Huota dan Andre. Dengan cara ini, identitasnya sebagai Dewa Kematian hilang sama sekali. Jika tidak, nama Dewa Kematian saja akan menakuti hati banyak orang. Tidak, Rubio, seorang pria yang merasa benar sendiri, tertipu. Chen Feng berkata dengan munafik, ya, kami bekerja sama untuk keluar dari Teluk Guantanamo. Bagaimana kami bisa keluar sendirian? Tetapi bahkan jika saya tidak bisa disebut Dewa Kematian, membunuh kalian berdua sudah lebih dari cukup. Rubio dan Bosch sudah lama bertarung. Dia begitu bersemangat dengan kata-kata Chen Feng sehingga dia segera siap untuk bergerak. Kedua belah pihak penuh dengan niat membunuh dan akan mengambil tindakan. Lou Yuji akhirnya tenang dan tiba-tiba tertawa keras dan berkata, Tuan Rubio yang terhormat, sebagai anggota terhormat keluarga Seng Guang, Anda tidak boleh mengambil tindakan. Dia menatap Chen Feng, wajahnya bergetar, dan dia mencibir, Chen gila, jangan sombong. Jangan lupa, Zhang Xinyan dan Wang Xinyao masih di tanganku. Mereka ada di luar pintu sekarang. Jika kamu berani bergerak, aku akan segera membunuh mereka. Setelah berkata itu, dia mengangkat telepon dan menelepon Li Tongsu. Dia hanya mengucapkan satu kalimat, bahwa Zhang Xinyan dan Wang Xinyao masuk. Chen Feng tidak bisa menahan sedikit mengernyit. Akan sangat buruk jika Zhang Xinyan dan Wang Xinyao benar-benar dijadikan sandera. Pertarungan ini telah kalah bahkan sebelum terjadi. Bab 448. Setelah beberapa saat, Li Tongzu masuk bersama seseorang. Dua petugas polisi masing-masing mengarahkan senjatanya ke Zhang Xinyan dan Wang Xinyao. Gila, Paman. Zhang Xinyan dan Wang Xinyao sama-sama bersemangat melihat Chen Feng. Kasihan sekali kedua wanita cantik ini, saat ini kecantikan mereka sudah memudar dan mereka cukup berantakan. Mata Chen Feng tajam, dan dia menghela nafas dalam-dalam, lalu berkata kepada Li Tongzu, yang sedang melangkah mendekat, Direktur Li, saya dulu baik hati kepada Anda, dan beginilah cara Anda membalas saya. Li Tongzu tampak serius, tetapi berbicara kasar. Dia berkata dengan tegas, maaf, Chen Feng. Setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Anda tidak dapat memberikan apa yang saya inginkan, tetapi Tuan Lou dapat memberikannya kepada saya. Sepanjang hidupku, ketika aku sampai pada titik ini, aku hanya ingin melangkah lebih jauh. Aku tidak peduli dengan hal lain. Aku minta maaf padamu, tapi kamu tidak bisa menjadi suami tanpa racun. Chen Feng sangat putus asa sehingga dia tidak bisa. Tidak menahan tawa, bagaimanapun juga, aku salah menilai kamu. Kekuatan lebih menakutkan daripada racun. Begitu kamu menjadi kecanduan, kamu akan kehilangannya. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi orang yang tidak bermoral dengan cara apapun? Li Tongzu sedikit mengernyit dan berpikir sejenak, namun tetap berkata tegas, hidup di dunia ini, orang sepertiku hanya bisa memanjat. Hanya dengan memanjat kamu bisa dihormati dan tidak merendahkan diri. Kekanak-kanakan. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat senjatanya, mengarahkannya ke kepala Crazy Chen, dan berkata dengan nada mengancam, kepalamu sangat berharga. Selama aku membunuhmu, Tuan Lou akan memastikan karir resmiku lancar dan aku akan mencapai puncak selangkah demi selangkah. Jangan bergerak, jika kamu bergerak, Zhang Xinyan dan Wang Xinyao akan mati lebih dulu.
Aku berjanji padamu, kamu jika mereka mati, aku akan membiarkan mereka berdua hidup. Ini adalah pembayaran terakhir atas bantuanmu padaku. Mata Chen Feng sedikit fokus, dan dia bertemu dengan mata Li Tongsu. Segala macam emosi bergulir. Biarkan dia pergi, orang gila, tinggalkan kami sendiri. Paman, jangan mati, Paman. Zhang Xinyan dan Wang Xinyao berjuang mati-matian, dan bahkan menangis dalam kesedihan. Terutama Zhang Xinyan, seluruh tubuhnya gemetar dan histeris. Chen Feng telah terintegrasi ke dalam hidupnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya. Jika Chen Feng meninggal, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan bertahan hidup. Melihat situasi seperti itu, Lou Yuji mengertakkan gigi dan merasa sedikit bangga. Dia mendesak Li Tongsu, tembak, aku akan menjaga masa depanmu. Kata-kata kasar ini membuat Li Tongsu terlihat garang, dan dengan ledakan, dia menembak. Pada saat itu, waktu terasa melambat. Peluru melewati penghalang udara lapis demi lapis dan perlahan terbang menuju Chen Feng. Kepala Chen Feng bahkan tidak bergerak, dan matanya yang tajam bahkan tidak berkedip. Saat semua orang sedang menunggu saat ketika kepala Crazy Chen diledakkan. Namun, adegan yang terjadi kembali mengejutkan semua orang. Saya melihat peluru terbang melewati kepala Chen Feng, hampir menyentuh kulit kepalanya. Tanpa memihak, dia terbang langsung ke Bosch, tidak jauh dari Chen Feng. Meskipun Bosch adalah orang yang kuat, peluru biasa tidak dapat melukainya sama sekali. Namun, peluru ini datang secara tidak terduga sehingga dia tidak bereaksi. Pada saat dia berbalik untuk menghindar, semuanya sudah terlambat. Puff! Peluru itu mengenai bahu kiri Bosch, dan darah muncrat. Dia terhuyung dan buru-buru menutup lubang berdarah itu dengan tangan kanannya. Li Tongsu, apakah kamu gila? Kepala Lou Yuji terbentur dan dia meraung keras ke arah Li Tongsu. Sebelum dia dapat bereaksi sepenuhnya, Li Tongsu mengarahkan senjatanya, mengarahkannya ke arahnya, dan mencibir, Lou Yuji, akhirmu telah tiba. Sejujurnya, aku adalah bidak catur yang ditinggalkan Chen Feng di sisimu. Kamu pikir aku benar-benar menyerah padamu? Lou Yuji membeku di tempat karena terkejut, sedikit bingung. Ketika dia melihat senyum bangga Chen Feng, dia langsung disambar petir. Chen Feng. Dia mengertakkan gigi, mengunyah nama Chen Feng, dan meludahkannya melalui giginya. Dalam hidup ini, dia tidak pernah begitu membenci seseorang. Dia pikir dia adalah ahli strategi dan kekuatan, tapi kali ini, dia dipermainkan oleh Chen Feng. Itu hanyalah penghinaan yang telanjang. Zhang Xinyan dan Wang Xinyao, yang masih menangis sedih, tiba-tiba tercengang. Air mata berhenti tanpa sadar. Setelah beberapa saat, Wang Xinyao melepaskan diri dari petugas polisi di belakangnya, memeluk Zhang Xinyan, dan berteriak dengan gembira, Bibi, bagus, Paman baik-baik saja, Paman sangat hebat. Sebuah batu yang berat, milik Zhang Xinyan jantungnya jatuh ke tanah. Lou Yuji, kenapa kamu tidak tertawa? Kali ini Chen Feng yang sangat bangga dan berkata sambil tersenyum, aku memberikan bidak catur ini untukmu lebih awal, tapi kamu idiot, kamu pikir kamu memiliki kendali atas keseluruhan situasi. Katakan sejujurnya. Anda, sebagian besar alasan mengapa saya datang ke Qinzi adalah karena Anda. Dan akhir-akhir ini ketika saya datang ke Qinzi, saya telah memikirkan tentang bagaimana menghadapi Anda. Jika saya tidak secara sengaja mengetahui bahwa kamu memiliki hubungan dekat dengan Shenzong, kamu pasti sudah mengurus semuanya. Untuk menggali rahasia darimu, dan untuk menemukan terobosan dalam insiden Tianshui darimu, saya bekerja sangat keras. Tidak, saya menggunakan diri saya sendiri untuk membuat trik yang menyakitkan untuk membuat Anda mempercayai Li Tongsu. Dengan Li Tongsu di sini, banyak tindakan Anda berada di bawah kendali saya, dan saya sering menggunakan Li Tongsu untuk mengirim kamu mendapat informasi. Jadi, jika kamu ingin menyerangku hari ini, itu niatku. Untuk ini, aku menggunakan Kang Sengze untuk bertarung denganmu dengan cara yang megah hanya untuk mengatur situasi hari ini dan menggali semua yang kamu miliki. Aku mati dan hidup kembali. Semuanya sepadan. Kematianmu telah tiba. Sebelum Lou Yuji menekan pasukan Chen Feng menemukan Li Tongsu dan bersama-sama merencanakan rencana menyakitkan ini. Setelah Li Tongsu ditindas, dia berpura-pura putus asa dan berlindung pada Lou Yuji. Hari itu di Taman Furong Dinasti Tang, menangani masalah Lou Yue adalah awal dan pengenalan strategi. Setelah itu, Chen Feng bahkan menggunakan dirinya sebagai taktik, meminta Li Tongsu membantu Lou Yuji memenjarakannya dan memberikan bukti pembunuhan di masa lalu untuk mendapatkan kepercayaan Lou Yuji. Premis dari semua ini dirumuskan setelah ia memperoleh tugas hard drive data tingkat A.
Misi A level ini sebenarnya seperti kartu truf, memungkinkan dia menggunakan senyawa No. 6 untuk menghindari kematian. Jika Anda tidak menggunakannya, Anda tidak akan menggunakannya. Ini adalah lelucon di penjara. Lagi pula dia tidak akan mati, dan dia masih bisa membiarkan Li Tongzu menembus sepenuhnya ke dalam Lou Yuji. Dapat dikatakan bahwa ia mencapai banyak hal dengan satu batu. Li Tongzu berada di sisi Lou Yuji, memungkinkan Chen Feng menguasai semua informasi tentang aktivitas Lou Yuji. Itu juga memungkinkan dia untuk dengan berani merencanakan pertandingan hari ini. Jika Li Tongzu menangkap Zhang Xinyan dan Wang Xinyao, Lou Yuji akan percaya bahwa dia telah mengetahui titik lemahnya, jadi dia akan lebih santai dan tidak terkendali, dan akan mengatakan yang sebenarnya tanpa keraguan. Dan Li Tongzu juga sangat pintar, tidak hanya dia menyelesaikan tugas pengkhianat dengan sempurna, tapi dia juga memaksimalkan perannya sekarang. Itu adalah memanfaatkan kesempatan untuk berpura-pura membunuh Chen Feng, mengejutkannya, dan melukai serius seorang ajudan yang membantu Lou Yuji. Dengan cara ini, pertarungan Chen Feng selanjutnya akan jauh lebih mudah. Bab 449. Li Tongzu, bajingan sialan, apakah aku benar-benar buta? Tindakan Chen Feng membuat Lou Yuji benar-benar putus asa, dan kepercayaan dirinya sebelumnya hancur. Dia patah hati dan diam-diam merasa kesal karena dia, yang selama ini selalu curiga, ditipu oleh tipuan yang kejam. Tapi bagaimana skema daging pahit bisa dipancing seperti ini? Jika Anda menggunakan hidup Anda sendiri sebagai umpan, Anda benar-benar tidak bisa melindunginya. Ekspresi Li Tongzu akhirnya tampak lebih rileks, dan dia tidak lagi harus terlalu tegang. Ada juga senyuman langka di wajahnya yang anggun, dan dia memarahi Lou Yuji, pencuri tua Lou, kamu telah melakukan semua hal buruk, dan hari ini adalah hari kematianmu. Mulai sekarang, surga Qinzi akan dikembalikan kepada orang-orang dari Qinzi. Tidak ada yang bisa menutupi langit dengan satu tangan lagi. Haha. Wajah Lou Yuji bergetar, wajahnya garang, dan dia tiba-tiba tertawa dan berkata, belum pasti siapa yang akan menang. Video Vivian telah ditemukan dari Chen Feng, dan saya meminta Tuan Aoda Ichiro untuk menghancurkan video itu, jadi apa alasan Anda harus menyentuh saya? Lagi pula, saya memiliki lebih dari 10 bawahan, termasuk Tuan Bosch, Nona Miyamoto Liu Si Bisu, dan saya memiliki Tuan Rubio yang paling terhormat. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Lebih dari selusin pelayan berpakaian putih adalah premannya yang terlatih dengan cermat, semuanya membawa senjata di tangan mereka. Meski Tuan Bosch tertembak, kekuatannya masih ada. Sedangkan untuk Miyamoto Liu Si, dia memiliki kekuatan 52 Night Furies dan merupakan wanita yang luar biasa. Dan dia sendiri juga memiliki penjaga yang bisu. Yang terpenting selama Tuan Rubio ada di sini, tidak ada jaminan siapa yang kalah atau menang dalam pertarungan ini. Karena dia mengetahui bahwa Crazy Chen belum menyadari identitas mengerikan Rubio sampai sekarang. Lou Yuji, apakah kamu tua dan bingung? Chen Feng mencibir dengan nada menghina, sudah kubilang hari ini adalah rencanaku. Dalam hal ini, maukah kamu membiarkanmu menghancurkan bukti video penting dengan mudah? Kejahatan kecil seperti pembunuhan. Lihat siapa ini. Beberapa orang masuk dari luar gerbang, dan pemimpinnya adalah seorang pria botak, tidak lain adalah Qiao An. Di belakangnya ada Jenderal Wang, Su Jing, Qin Ming, dan Liu Fengyan dan Li Kuan yang baru saja keluar belum lama ini. Begitu Qiao An masuk, dia berkata dengan keras, Lou Yuji, kamu menghancurkan negara kami dan mengganggu garis besar negara kami, kamu harus dihukum. Qin Ming yang berkulit gelap melambaikan tangannya, dan ada langkah kaki yang berserakan di luar pintu, dan puluhan pasukan khusus semuanya naik ke rumah Lou Yuji. Di atas tembok, sebuah pistol diarahkan ke Lou Yuji dan kelompoknya dari posisi tinggi. Qiao An melanjutkan, semua percakapan antara Anda dan Chen Feng direkam, dan dikirim langsung ke Tianting. Anda tidak punya ruang untuk berdalih. Selain itu, Jiang Yuan, yang dipimpin oleh Li Tongzu, dan pasukan khusus dipimpin oleh Qin Ming dikepung, dan tidak ada seekor lalat pun yang bisa terbang keluar. Belum lama ini, Qin Ming dan staf kompleks No. 6 telah membunuh banyak kelompok, termasuk kilau palsu dan yu palsu. Tangkap mereka semua dan isolasi mereka. Dan saya baru saja menerima perintah dari dekan. Pada penangkapan terakhir, jika ada perlawanan, dia akan langsung ditembak di tempat tanpa meminta izin. Jaring seperti itu adalah pukulan terakhir ke Lou Yuji dan pasukan lainnya. Pengaturan ini telah direncanakan sejak lama dan merupakan hasil manipulasi pribadi Chen Feng dan dekan. Kini dapat dikatakan bahwa Lou Yuji telah mencapai akhir karirnya dan tidak dapat melarikan diri. Miyamoto Liu Si di kejauhan tidak panik sama sekali,
tetapi tersenyum dan berkata, "Ketua tim Kiao An, ada apa? Apakah karena saya menghancurkan hard drive data, apakah Anda marah dan membalas dendam?" Untuk menghancurkan data hard drive, dia menjadi batu sandungan bagi Kiao An. Hal itu membuat pemimpin tim kedua kompleks No. 6 yang terkenal itu harus buang air besar di toilet selama 1 jam. Sekarang nampaknya ketua tim Kiao sangat marah. Mendengar ini, Kiao An langsung tertawa, dan tersenyum sangat menghina. Segera setelah itu, Chen Feng juga tertawa. Di bawah pengaruhnya, bahkan Jenderal Wang dan Su Jing juga tertawa. Namun, Liu Fengyan dan Li Quan tampaknya tidak tahu apa-apa dan agak tidak jelas. Apakah ada yang lucu? Bahkan jika kita mati, hard drive data hancur, dan kekuatan nasional kerajaan naga tidak dapat ditingkatkan, dengan cara ini, kamu telah kalah. Ada kerutan di wajah Anggun Miyamoto Liusi. Peningkatan kekuatan kerajaan naga tidak seberapa dibandingkan dengan pertarungan kecil ini. Chen Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya, memandang Miyamoto Liusi seolah-olah dia bodoh dan berkata, "Kamu tidak bodoh, tapi bagaimana kamu bisa menjadi bodoh?" Ketika saya, Chen Feng, melakukan sesuatu, terutama jika menyangkut peristiwa besar di kerajaan naga, itu tidak pernah menjadi lelucon, dan itu tidak pernah menjadi kesalahan. Dengan sedikit tipuan penyamaranmu, apakah kamu pikir kamu bisa menipuku? Wajah Miyamoto Ryuxi menjadi semakin jelek, dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" "Saya menghancurkannya dengan tangan saya sendiri. Saya menjatuhkan hard drive datanya. Mungkinkah yang saya hancurkan adalah hard drive data palsu?" Kiao An berkata, "Itu bukan palsu, tapi percuma karena kita sudah mengunggah semua informasi dan data di harddisk data ke negara." Miyamoto Liusi menjadi semakin bingung saat dia mendengarkan, benar-benar tenggelam dalam kebingungan. Bukan hanya dia, Lou Yuji dan yang lainnya juga sangat terkejut. Setelah mendengar kata-kata ini, Bosch, yang menutupi lengan kirinya, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Bagaimana mungkin? Xiaoya yang asli diantar kembali ke negara oleh kami, memutuskan kontak dengan dunia luar, dan tidak datang ke kerajaan naga. Bagaimana Anda bisa memecahkan hard drive data?" Hard drive data selalu menjadi prioritas utama perusahaan AOE mereka. Untuk urusan ini, mereka tak segan-segan menggunakan 2 diakon dan merekrut personel Night Fury serta Shining Star Corps. Dia telah berulang kali meyakinkan para pejabat senior Kongres bahwa informasi tersebut tidak akan dibocorkan. Lagi pula, jika informasi di hard drive data pada akhirnya bocor, dia tidak mampu membelinya. Bagi AOE tentu sangat disayangkan. Namun hingga saat ini, ia masih belum mengerti mengapa Kiao An mengatakan bahwa informasi di hard drive datanya telah diserahkan kepada negara. Sekarang situasinya telah diputuskan, aku bisa belajar dari pria gendut Lou Yuji ini dan merasakan kegembiraan mengungkapkan rahasianya kepadamu. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Awal dari masalah ini agak jauh. Sejak pertama kali saya datang ke Qinzi, salah satu tujuan saya adalah Lou Yuji. Hanya saja, setelah saya keluar dari penjara Guantanamo, saya hanyalah warga biasa, pengantar makanan, dan saya tidak punya modal untuk bertarung dengan Lou Yuji. Jadi, kita hanya bisa memulai dari kecil ke besar, menggunakan titik untuk menggambar lingkaran, dan perlahan mengumpulkan modal. Sumber daya pertama adalah Li Quan. Karena kebaikan masa lalunya, dia mencoba yang terbaik untuk membantuku secara diam-diam. Aku juga berhubungan dengan beberapa orang besar di Qinzi melalui serangkaian acara." Wajah Li Quan serius. Meskipun hatinya bahagia, dia tidak menunjukkannya sama sekali. Singkatnya, membantu Chen Feng adalah tindakan yang tidak berdasarkan hati nurani, tetapi itu memang hal yang benar untuk dilakukan. Chen Feng melanjutkan, "Saya secara bertahap mengenal beberapa orang dan membentuk lingkaran saya sendiri. Tentu saja, saya juga mengantarkan lawan pertama saya, keluarga situ dari 3 keluarga besar di Qinzi." Pada titik ini, Chen Feng melirik ke arah Zhang Xinyan dengan lembut. Bahkan, semuanya dimulai di Qinzi dengan makanan yang dibawanya ke Zhang Xinyan. Terkadang, takdir begitu indah. Masih ada air mata di wajah Zhang Xinyan, tapi dia sekarang tersenyum. Terutama tatapan lembut Chen Feng yang membuat hatinya hangat. Bertemu Chen Feng adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Chen Feng berkata, "Hari itu, saya merancang serangan mendadak ke rumah situ dengan dalih Wang Xinyao terluka parah. Di akhir pertarungan, saya secara tidak sengaja terlibat dengan kelompok tentara bayaran Sangin. Saya tidak menyangka, ini benar-benar kebetulan.
Tetapi karena kemunculan kelompok tentara bayaran Sangin itulah saya menemukan beberapa arus bawah yang tersembunyi di Qinzi. Sejak saat itu, monster dan ular para dewa muncul satu demi satu, menjadikan Qinzi kota ini ramai dengan aktivitas. Bab 450. Mengapa kamu berbicara sejauh ini? Lou Yuji berkata dengan tidak sabar, apa yang terjadi dengan hard drive datanya. Chen Feng tidak dapat menahan tawa dan berkata, hei, kamu tidak sabar lagi. Dengarkan baik-baik, dengarkan. Bagaimana kamu bisa kalah telak? Kamu. Lou Yuji kehilangan kata-kata, tapi dia juga berpikir secara diam-diam. Kepalanya semakin berputar, mencari cara untuk melarikan diri. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya, dan satu-satunya harapan mungkin hanyalah Rubio. Namun saat ini, saya tidak tahu apakah Rubio akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Chen Feng tidak menganggapnya serius dan melanjutkan, saya mendapat beberapa informasi penting dari Stefano, pemimpin kelompok tentara bayaran Sangin. Seseorang mempekerjakan mereka dengan harga tinggi untuk datang ke kerajaan naga untuk mengambil hard drive data, dan untuk sementara tingkatkan harga dan biarkan mereka membunuh Sun Fuyi, peraih medali emas keluarga situ. Tak hanya itu, dia juga bercerita padaku bahwa alasan kenapa dia tidak khawatir terjatuh dalam kematian adalah karena ada yang merawatnya dan menjamin bahwa dia pasti bisa membiarkannya pergi. Hal-hal ini sudah lama menggangguku. Mengapa kamu harus membunuh Sun Fuyi dalam situasi seperti ini? Sun Fuyi tidak penting. Sungguh aneh mengambil risiko membunuhnya di bawah situasi yang sangat menegangkan. Selain itu, villa keluarga situ dikelilingi oleh ratusan penjaga militer dan tentara yang dipimpin oleh Qin Ming. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Bagaimana Stefano bisa memiliki kepercayaan diri untuk pergi? Siapa di balik ini? Membuat masalah seperti ini. Saya pikir itu adalah keluarga situ. Lagi pula, setelah membunuh pengkhianat Sun Fuyi, keluarga situ akan jauh lebih aman. Lagi pula, banyak perbuatan memalukan keluarga situ dilakukan oleh Sun Fuyi. Tapi, pelayan yang mengambil alih pemakaman itu. Kepergian korps jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan keluarga situ. Kemunculan kelompok tentara bayaran Sangin hari itu jelas di luar dugaan keluarga situ, dan karena kemunculan dari kelompok tentara bayaran Sangin, yang hancur. Mereka menyerbu rumah keluarga situ dan mengikatkan bom ke orang-orang keluarga situ. Hal yang paling kritis adalah bahwa keluarga situ pada saat itu tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan kelompok tentara bayaran Sangin pergi. Tetapi ada perbedaan waktu pada saat itu, dan masih ada upaya penyelamatan. Seseorang yang saya temui ketika saya menjadi sandera membuat saya perlahan-lahan mengklarifikasi beberapa hal. Kelompok tentara bayaran Sangin bergegas ke villa situ untuk membunuh saya. Itu adalah ide mendadak, bukan permintaan majikan, jadi kelompok tentara bayaran Sangin itu adalah kecelakaan bahwa kelompok itu terjebak. Adapun kepergian kelompok tentara bayaran Sangin, itu hanya rencana sementara. Kontak antara majikan dan grup tentara bayaran Sangin tidak sesederhana panggilan telepon. Dalam hal ini, satu-satunya pilihan adalah menghubungi, dan apa yang dikatakan Stefano sangat jelas, seseorang menghubunginya. Pada saat itu, kecuali sandera keluarga situ, tidak ada yang masuk ke villa. Biarkan aku memikirkannya. Pergilah, dan tiba-tiba aku menemukan bahwa aku merindukan seseorang. Itulah orang yang kutemui ketika aku sedang menyelamatkan orang-orang di villa. Saya tidak memperhatikan penampilan orang itu pada saat itu, jadi saya hampir mengabaikannya nanti. Liu Fengniandu tidak sabar untuk bertanya, siapa itu? Di bawah tatapan penasaran semua orang, Chen Fengchai perlahan berkata, Situ Wuxiang. Itu dia. Liu Fengnian berkata dengan terkejut, lalu atau apakah keluarga situ telah mengkhianati negara dan diam-diam berkolusi dengan kekuatan eksternal? Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baru saja berkata, itu bukan keluarga situ. Situ Wuxiang tidak sepenuhnya mewakili keluarga situ. Ini tidak bertentangan. Saat itu, ketika saya bertemu Situ Wuxiang, dia berkata dia akan menyelamatkan orang, dan dia benar-benar menyelamatkan orang, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Kalau dipikir-pikir, Situ Wuxiang pergi menghubungi Stefano. Li Kuan berkata, apakah itu berarti Situ Wuxiang diam-diam berkolusi dengan pasukan asing? Dan keluarga Situ tidak mengetahuinya. Itu maksudmu? Chen Feng mengangguk dan berkata, pada dasarnya saya yakin bahwa setelah Situ Wuxiang memasuki villa, dia dan Stefano menggunakan kode emas darah untuk terhubung. Setelah memastikan bahwa kontaknya adalah Situ Wuxiang, dan mengesampingkan keluarga Situ sebagai dalang di baliknya, saya berpikir pada saat itu, siapa yang memimpin Situ Wuxiang di belakang layar, dan siapa yang memiliki kemampuan untuk menjauhkan diri dari tentara bayaran Sangin kelompok.
Setelah berpikir panjang, aku menargetkan satu orang. Itu kamu. Chen Feng mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke kejauhan. Dia melihat Yuki berdiri di belakang pelayan berpakaian putih, tampak panik dan mengelak. Mengapa kamu bersembunyi? Kamu bukan Yuki yang asli. Chen Feng mencibir. Yuki palsu mengumpulkan keberanian dan berkata, Chen Feng, kamu sangat pintar. Ya, saya berada di belakang komando. Saya bersama Tuan Qi pada saat itu, tetapi bagaimana kamu berpendapat bahwa itu saya? Chen Feng berkata dengan nada menghina, alasannya sangat sederhana. Pada hari itu, Anda seharusnya tidak mencampuri urusan keluarga situ sama sekali, karena masalah ini bukan tanggung jawab Anda. Tanganmu terulur terlalu jauh. Selain menjangkau keluarga situ, juga menjangkau kelompok tentara bayaran Sangin. Semuanya tidak beres dan pasti ada setan. Jadi, aku menduga kamu adalah penghubung sebenarnya, dan Situ Wuxiang hanya bekerja sama denganmu. Yuki berkata dengan terkejut, kamu benar-benar berani menebak, tapi tebakanmu benar, akulah yang telah berhubungan dengan kelompok tentara bayaran Sangin. Saya menerima perintah dari pemimpin sekte untuk membantu perusahaan AOE menghubungi kelompok tentara bayaran Sangin untuk menyita hard drive data dan mengirimnya dengan aman jauh dari Qinzi. Petik 2. Semuanya berjalan lancar, tapi itu semua karena tentara bayaran bodoh yang bersikeras membalas dendam padamu, tapi malah menghancurkan pengepungan. Saya tidak punya pilihan selain mendiskusikannya dengan Tuan Qi. Setelah Sekretaris Qi dan Lou Yuji mendiskusikannya, Lou Yuji meminta kami untuk menemukan Situ Wuxiang, bekerja sama di dalam dan di luar, dan mengirimnya pergi dalam kekacauan. Stefano bersumpah bahwa dia bisa membunuhmu, tetapi kamu membunuhnya sebagai balasannya. Kamu benar-benar idiot, yang menyebabkan kami gagal. Liu Fengyan dan Li Quan sama-sama menarik napas, mereka tidak menyangka ini masalah menjadi begitu rumit. Lou Yuji berkata, Chen Feng, saya harus mengatakan bahwa kamu benar-benar pintar. Ketika Situ Wuxiang pergi ke negara Wei untuk belajar karate beberapa tahun yang lalu, dia diterima oleh Kyogoku Shin sebagai muridnya. Kyogoku Shin dan Tuan Yamamoto selalu menjadi teman baik. Tuan Yamamoto setelah melihatnya menyukai bakat Situ Wuxiang, dia menarik Situ Wuxiang dan bergabung dengan Shenzong. Ini adalah rahasia di antara rahasia, indera penciumanmu sangat sensitif. Jangan mengagumi aku, tinggi badanku jauh lebih tinggi daripada kamu, pria gemuk seperti kamu. Tak terduga. Dengan ucapan sarkastik, Chen Feng melanjutkan, semuanya pada saat itu hanyalah spekulasi tanpa bukti, terutama identitas Yuki, yang membuatku tidak yakin sama sekali. Saya sering curiga bahwa saya salah menebak. Lagi pula, hampir tidak mungkin bagi bos besar untuk melakukan hal seperti makar. Saat itu, Jenderal Li Guoan juga memberitahu saya tentang hard drive data, jadi saya mengingat masalah ini, mengesampingkannya, dan tidak ada cara untuk memperingatkan musuh. Baru pada pesta ulang tahun Situ Jinghua, selain Kyogoku Shin, saya juga menarik Kirigaku Zaizu, yang membuatku memeriksa kembali identitas Situ Wuxiang. Tapi bagaimanapun aku melihatnya, hubungan Situ Wuxiang dengan negara Wei semakin dekat. Apalagi saat aku mendapat kabar dari Kirigaku Zaizu bahwa alasan dia datang ke kerajaan naga adalah karena Shenzong, dan setelah itu Kirigaku Zaizu mengambil tubuh asli Kyogoku Shin. Setelah itu, dia tidak meninggalkan Qinzi, tetapi menjadi preman Lou Yuji, si gendut. Aku belajar melalui pemahaman bahwa kamu, si gendut, selalu berhubungan erat dengan negara Wei. Anda belajar di luar negeri di negara Wei, dan Anda pernah menjabat sebagai diplomat melewati kerajaan naga dan kerajaan Wei. Dengan cara ini, Kirigaku Zaizu menghubungkan Situ Wuxiang dan Lou Yuji. Dan semuanya sepertinya mengarah ke satu tempat, dan itu adalah Shenzong. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.